Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas PS22I dengan NIM 22416273201267. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari film Babies untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perkembangan anak yang diampu oleh Ibu Puspa Rahayu MPSI Psikolog. Langsung saja kita mulai pada hasil analisisnya. Film Babies. Jadi, film ini tuh menceritakan tentang perjalanan 4 bayi dengan latar negara berbeda yang dimulai dari proses melahirkan sampai mereka belajar berjalan. 4 bayi yang menjadi fokus utama pada film tersebut adalah yang pertama ada baby Ponijau dari Namibia. Kedua, baby Bayar Jargai dari Mongolia. Yang ketiga, baby Mari dari Jepang. Dan yang terakhir, baby Happy dari USA. Pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan fisik para bayi pada tiap negara? Kita bahas perkembangan fisik terlebih dahulu. Jadi, perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi dan berat, bentuk tubuh, dan perkembangan otak. Menurut saya, perkembangan fisiknya pasti berbeda-beda, karena antara bayi yang satu dengan bayi yang lain, meskipun usianya sama, itu mungkin saja ada perbedaan. Kita bahas baby yang pertama, baby poni hijau. Karena dia terbilang hidup di lingkungan yang masih primitif, namun ia memiliki perkembangan fisik yang sehat, tidak terlalu gemuk ataupun tidak terlalu kurus. Yang kedua, baby bayar. Baby bayar ini kan dia hidupnya berpindah-pindah, tapi dia juga terlihat sehat, dengan pipinya yang gemuk atau bisa dibilang cabi. Dua bayi selanjutnya yaitu baby Mari dan Hati. Karena mereka berdua ini hidupnya di kota, kemungkinan mereka terpenuhi asupan gizi hariannya dengan baik dan seimbang. Jadi, sudah dipastikan kedua bayi ini memiliki perkembangan fisik yang sehat. Refleks para bayi pada tiap negara. Baby Ponijau, dia melakukan suckling refleks. Bayi membuka mulut ketika puting susu didekatkan pada bagian pinggir mulutnya. Yang kedua, baby bayar. Dia melakukan moro refleks. Jadi dia tuh terkejut ketika mendengarkan suara hewan yang sangat keras. Yang ketiga, baby Mari. Dia melakukan Babinski refleks. Ketika telapak kakinya disentuh, dia refleks mengembangkan jari jemari kakinya. Yang terakhir, baby Happy. Dia melakukan suckling refleks. Ketika dia diberikan botol susu, dia langsung refleks menghisap botol tersebut. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari refleks yang tadi sudah dibahas. Jadi refleks menghisap atau suckling refleks, bayi akan melakukan gerakan menghisap ketika Anda menyatukan puting susu ke ujung mulut bayi. Refleks menghisap terjadi ketika bayi yang baru lahir secara otomatis menghisap benda yang ditempatkan di mulut mereka. Refleks menghisap memudahkan bayi yang baru lahir untuk memperoleh makanan sebelum mereka mengasosiasikan puting susu dengan makanan. Yang kedua ada refleks moro. Refleks moro adalah suatu respon tiba-tiba pada bayi yang baru lahir yang terjadi akibat suara atau gerakan yang mengejutkan. Yang ketiga ada refleks Babinski atau yang juga dikenal sebagai refleks pelantar. Merupakan refleks kaki yang terjadi secara alami pada bayi dan anak kecil hingga mereka berusia sekitar 6 bulan hingga 2 tahun. Refleks ini biasanya diuji oleh dokter dengan membelai telapak kaki saat jempol kaki menekuk ke atas dan kembali ke bagian atas kaki, sementara 4 jari kaki lainnya menyebar satu sama lain. Perkembangan motorik kasar dan halus para bayi pada tiap negara. Motorik kasar adalah gerakan yang melibatkan berbagai otot-otot besar, sedangkan motorik halus adalah berbagai kemampuan yang dilakukan anak dengan kontrol dan ketelitian yang cukup baik dalam menggunakan otot-otot kecil pada tangan dan pergelangan tangan.
Perkembangan motorik kasar dan halus para bayi pada film tersebut hampir terlihat sama. Dapat dilihat motorik kasarnya ketika mereka mulai belajar mengangkat tangan dan kaki, mengangkat leher dan merangkak. Sedangkan motorik halusnya dapat dilihat ketika mereka melakukan sesuatu dengan menggunakan tangannya, menggenggam dan menyentuh objek. Perkembangan sensori motor. Perkembangan sensori dan motorik atau yang biasa disebut juga dengan sensori motor itu ditandai dengan kemampuan anak untuk mulai menggerakkan anggota-anggota tubuhnya, mulai dari menggenggam hingga berjalan. Yang pertama, babi poninjau. Babi poninjau menjatuhkan kaleng yang berada di atas kepalanya, kemudian diambil dan dijatuhkan lagi secara berulang. Baby bayar. Baby bayar ini belajar bangun sendiri, sambil tertawa merespon kasih sayang yang ditunjukkan oleh ibunya. Yang ketiga, Baby Mari. Baby Mari ini mengambil topi yang jatuh, kemudian dia menjatuhkannya lagi. Baby Mari ini hampir sama kayak Baby Ponijau. Yang terakhir, Baby Hattie. Ketika dia belajar di kelas, dia bangun sendiri, kemudian menuju pintu untuk berusaha membukanya. Perkembangan bahasa. Poninjau diajarkan bicara oleh ibunya dengan mengucapkan kata mama. Kemudian Poninjau menjawab dengan melakukan babbling atau celoteh, yaitu membuat suara yang sama dengan ibunya, kayak mengulang lagi mama, mama, kayak gitu. Kedua, Baby Bayar. Baby Bayar duduk di dekat pintu sambil berceloteh menggunakan bahasa bayi dan memanggil mamanya. Yang ketiga, Baby Mari. Dia berceloteh sambil memainkan kain di kursi. Dan yang terakhir itu ada Baby Happy. Dia diajarkan berbicara oleh ibunya sambil membaca buku. Jadi ibunya kan baca buku, terus menirukan suara hewan. Nah, Baby Happy ini tuh ikut juga menirukan suara yang ibunya contohkan. Yang terakhir ada perkembangan sosio-emosi. Baby Ponijau. Ketika kepala dia dioleskan tepung oleh temannya, dia menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah-olah menunjukkan kalau dia tidak suka diperlakukan seperti itu. Yang kedua, Baby Bayar. Ketika sedang bermain bersama kakaknya, dia dipukul menggunakan kain dan menangis. Yang ketiga, Baby Mari. Ketika sedang bermain sendiri, kemudian dia menunjukkan kekesalannya dan menangis. Yang terakhir ada Baby Hattie. Ketika dia mengupas pisang, dia mengupas dengan berhati-hati dan sabar. Jadi Baby Hattie ini tuh kayak dilatih untuk melatih kesabaran sejak dini gitu. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.